Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang memperkuat akidah dengan mengingat mati. Ya, pembicaraan tentang mengingat kematian adalah pembicaraan yang penting dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, mengingat kematian adalah pembicaraan yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Karena kematian adalah berkaitan dengan keimanan pada hari akhir. Ya. Apabila seorang penceramah, ustadz ataupun ustazah, ahli agama ataupun ulama, kiai atau siapa saja yang memberikan pelajaran kepada umat, maka pembicaraannya tidak lepas dari 4 poin, ya, yaitu yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan ibadah-ibadah praktis. Saya lanjutkan pemirsa, yang berkaitan dengan ibadah praktis yaitu dengan muamalah, hubungan sosial antara sesama manusia, baik itu jual beli ataupun pernikahan ataupun perjanjian ataupun ketetapan, ya. Inilah 4 disiplin ilmu yang sering dibicarakan oleh ahli agama, ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Dari 4 disiplin ilmu yang paling utama adalah yang berkaitan dengan akidah. Karena akidah adalah fondasi dasar dalam segala macam bentuk ibadah, muamalah, adab, dan tingkah laku. Ya pemirsa yang diridhoi oleh Allah, akidah bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Bangunan ini tidak akan tegak tanpa pondasi. Yang benar, ya, tidak akan tegak tanpa pondasi. Nah itu, ya. Disinilah letak pentingnya tema ini, bahwa mengingat kematian sangat erat kaitannya dengan beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir adalah bagian dari akidah. Perkara akidah adalah perkara yang paling penting dibicarakan, mengalahkan segala macam perkara-perkara ibadah, muamalah, tingkah laku. Karena jika akidahnya rusak, maka muamalah ibadahnya dan tingkah lakunya tidak akan bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi, ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyah biasa menyambung silaturahim, memberi makan orang miskin. Apakah itu akan bermanfaat untuknya?" Rasulullah menjawab, "Tidak wahai Aisyah, karena dia belum pernah sekalipun mengucapkan, 'Tuhanku, ampuni kesalahanku' di hari pembalasan." Itu, ya. Saya lanjutkan lagi. Dari sini kita bisa melihat di saat dia tidak beriman, artinya dia tidak mempunyai akidah, ya. Jadi kalau tidak beriman, tidak mempunyai akidah, maka tidak bermanfaat semua amalan dia dalam kehidupan ini, baik itu dalam beribadah,
muamalah, berakhlak ataupun beradab, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian letak pentingnya yang kedua yaitu karena seorang yang beriman ketika melihat tentang kematian, maka berarti dia sedang membicarakan bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Ya, ini penting. Ini adalah gaya hidup atau cara pandang orang beriman. Ya, saya lanjutkan lagi. Orang beriman senantiasa berpikir bagaimana bisa selamat di kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan orang kafir, ya. Orang kafir tidak pernah memikirkan kematian. Yang ada di dalam benaknya bagaimana bisa hidup 1000 tahun lagi. Ya, bagaimana bisa panjang umur, bagaimana kalau bisa selama-lamanya hidup di dunia. Itu ya itu. Lihatlah bagaimana cara berpikir orang-orang kafir tentang kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling rakus kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksaan api neraka. Allah yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ini gaya hidup atau cara berpikir orang kafir. Ingin lama hidup di dunia. Kalau perlu selama-lamanya, kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Tidak ada yang namanya hisab. Tidak ada yang namanya kehidupan alam barzah. Tidak ada satupun dari mereka yang memikirkan hal itu. Ya. Berbeda dengan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24. Cara hidup orang kafir. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak akan membinasakan kita selain masa, ya. Dan mereka berkali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja, ya. Saya lanjutkan lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 37 tentang cara berpikir orang kafir. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Adapun orang muslim cara berpikirnya adalah mengingat kematian, jangan lupa persiapan untuk kehidupan setelah mati. Itu ya, kalau orang muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu. Beliau bercerita, aku sedang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki, lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian.
Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelah mati. Itu, ya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang Anda masih muda. Ya. Itu yang harus Anda letakkan di dalam diri Anda. Pernahkah bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda umur 20 tahun, 40 tahun, kita umur 50 tahun ke atas. Sekarang lebih berpikir lagi untuk introspeksi diri. Bagaimana saya bisa selamat setelah mati? Sekarang Anda miskin ataupun kaya, pejabat atau rakyat, laki-laki atau perempuan, ya, cantik atau ganteng, yang harus selalu ada dalam benak Anda adalah bagaimana saya bisa selamat dari kematian. Apa persiapan saya untuk kehidupan setelah mati? Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah perspektif hidup seorang muslim. Hal ini akan membuat pelipur lara bagi kita, bagaimana saya bisa selamat setelah kematian. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa itu mati? Mati secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Majur, mengatakan bahwa asal kata al-maut atau kematian di dalam bahasa Arab adalah diam. Segala sesuatu yang diam berarti dia mati. Maka anak-anak muda, termasuk di dalamnya orang-orang tua yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, diam adalah prestasi. Itu sebenarnya orang hidup tapi mati, ya. Dia berjalan tapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, memiliki handphone dan aplikasi Al-Quran di handphonenya, tapi tidak pernah khatam 1 bulannya. Ini adalah mati secara bahasa. Apa saja yang diam, maka itu mati. Yang tidak menghasilkan prestasi ibadah, maka dia mati. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan di dalam istilah syar'i disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, beliau mengatakan kematian adalah hubungan ruh dengan badan. Kalau sudah kita pahami apa itu definisi kematian, maka bagaimana cara seorang muslim mengingat kematian? Ini yang kita ingin bahas, ya. Bagaimana seorang muslim mengingat kematian? Pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Pertama, menurut seorang muslim mengingat kematian adalah ibadah yang seorang berharap pahala darinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis di atas merupakan perintah dari, dan asal hukum perintah adalah kewajiban. Maka wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat tentang kematian. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, saya lanjutkan. Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah gulana, diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Satu, entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta dan semisalnya. Yang kedua, semua dari kita pernah malas dalam ibadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam ibadah. Dari tiga semua dari kita kadang-kadang terlalu rakus terhadap dunia. Yang ada dalam pikirannya orientasi hanya
hanya dunia. Maka tiga hal ini, resah ataupun gelisah dengan problematika kehidupan dunia, malas mengerjakan ketaatan, merasa selalu tidak cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Obatnya apa? Ya, obatnya apa? Jadi saya lanjutkan, obatnya adalah mengingat pemutus kelezatan dunia. Mengingat saat roh kita berpisah dengan jasad kita, yaitu mengingat kematian, mengingat saat roh kita naik ke atas langit. Apakah diterima oleh Allah rohnya ataukah tidak? Dan ingat, itu semua kita lakukan ya sendirian, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu langit untuk roh kita ataukah tidak? Pemirsa yang dirahmati Allah, ingat itu akan mengobati ya rasa gelisah, gundah gulana atas problematika kehidupan di dunia. Mengobati malas beribadah, mengobati merasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu merasa kurang dan kurang. Itu ya. Ingat, saat roh di atas langit, apakah dilempar oleh Allah ataukah dibawa oleh para malaikat dan dikembalikan kepada jasadnya di alam barzah. Ingat itu yang membuat hati kita akhirnya tenang ya dengan problematika kehidupan dunia. Sabar dan tegar. Itu yang membuat kita semangat untuk beribadah. Ya. Yang membuat kita akhirnya segera bertobat kepada Allah. Puas hati dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu agar kita hidup tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dengan problematika kehidupan dunia kita, agar senantiasa semangat beribadah. Bersegera untuk bertaubat agar senantiasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjutkan lagi. Maka lihat hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali mengingat dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian tersebut dan dia dalam keadaan kelapangan dunia, melainkan ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkannya, akan memudahkannya dia untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi pemirsa. Seorang ulama Islam, Abu Ali, berkata, siapa yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu segera bertaubat. Orang yang mengingat mati akan segera bertaubat, segera melepaskan dosa, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Kematian tidak berbau, tidak ada yang tahu batas ajal kita, maka segeralah bertaubat. Yang kedua, hati yang lapang. Orang yang mengingat mati akan lapang hatinya, tidak mudah mengeluh atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat mati tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi ya, yang ketiga yaitu semangat beribadah. Orang yang mengingat mati akan semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat bangun sholat malam, bertaubat, sholat taubat, karena mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Semangat membaca Al-Quran, mempersiapkan bekal yang terbaik agar bisa bertemu dengan Allah selamat setelah kematian. Itu pemirsa yang dirahmati Allah ya. Dan ingat para pemirsa,
bahwa tujuan akhir hidup kita sebenarnya adalah bagaimana bisa selamat kita dari mati. Baik di alam barzah, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas sirat, baik ketika selamat dari neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup kita. Bagaimana bisa selamat setelah kita mati? Tunggu selanjutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejenak marilah kita mengingat kematian yang suatu saat akan menjemput. Waktunya kapan kita tidak tahu. Kita pejamkan mata dan renungkan sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku hingga akhirnya, sebaik-baiknya perbuatanku hingga kesudahannya, sebaik-baiknya amalku adalah amal penutupannya, dan sebaik-baiknya hariku yaitu hari di saat aku menghadapmu ya Allah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.